Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini dengan NIM 190161994. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dalam teks cerpen. Apa itu cerpen? Seperti yang diketahui, cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik, permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang struktur cerpen. Struktur cerpen terbagi atas 6 struktur cerpen. Yang pertama, abstrak, 2 orientasi, 3 komplikasi, 4 evaluasi, 5 solusi, 6 koda. 1. Abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. 3. Komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. 4. Evaluasi. Pada bagian evaluasi ini, terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang keenam, koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Yang ketiga, fungsi cerpen. Pada umumnya, cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas, namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk dalam fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua, estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Jenis-jenis cerpen terbagi atas 3. Yang pertama, cerpen pendek, yang kedua cerpen sedang, dan yang ketiga cerpen panjang. Unsur intrinsik dalam cerpen yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga setting, yang keempat tokoh, yang kelima watak, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh amanat. Dan unsur ekstrinsik pada cerpen yaitu latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya mengenai pembelajaran dalam teks cerpen. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.